Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan saya Iwan Setiawan selaku host Untold Story, sejarah di balik sejarah. Pada tema kali ini kita akan membahas tema Islam Nusantara naik haji di masa silam. Bersama saya sudah hadir narasumber yang sangat kompeten sekali berkaitan dengan tema ini, Mas Mu'arif, seorang sejarawan. Kalau saya sering menyampaikan kuncinya Muhammadiyah, sejarah Muhammadiyah. Kuncen itu kalau orang Jawa Barat ya juru kuncinya sejarah Muhammadiyah. Saya ingin menyapa dulu Mas Mu'arif. Gimana Mas Mu'arif kabarnya? Alhamdulillah. Baik, baru sibuk apa ini? Ada proyek apa di sejarah? Antar anak. Ternak teri, antar anak antar istri ya. Mas Mu'arif ini kita kenal sebagai seorang sejarawan Muhammadiyah, dosen, peneliti, juga anggota Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Mas, kita akan bicara berkaitan dengan Islam Nusantara naik haji di masa silam. Karena ini juga pas bulan-bulan haji sehingga kita ngambil tema berkaitan dengan itu. Seperti kita ketahui ya, tentu bicara berkaitan dengan haji itu bagian dari rukun Islam sehingga orang Islam memiliki kewajiban bagi yang mampu untuk melaksanakan haji. Dan dalam sejarah memang sudah sangat lama sekali, mungkin kalau enggak ratusan mungkin bisa ribuan tahun yang lalu orang Islam itu naik haji. Mungkin dimulai dari hal yang paling sederhana. Kapan sih riwayat awal mungkin secara sejarah yang dituliskan itu Islam di Nusantara itu naik haji ke kota Makkah itu? Ya. Terima kasih Mas Dr. Iwan. Sebelumnya saya ingin nyapa pemirsa Untold Story ini ya, mudah-mudahan sehat semua. Di edisi sebelumnya saya sempat lihat cukup menarik ya, sajian data stories yang menurut kita ini banyak memberikan informasi yang yang mencerahkan lah untuk khususnya untuk warga Muhammadiyah. Nah, berkaitan dengan topik yang kita angkat kali ini tentang orang Nusantara naik haji itu ya. Iya. Ini kita kalau mau mengancang-ancang kira-kira kapan sih orang Muslim Nusantara pertama kali naik haji, ini sulit sekali kita melacaknya. Karena teori masuknya Islam ke Nusantara sendiri juga bermacam-macam. Paling tidak itu ada empat teori besar itu ya. Teori Persia 1914, sama juga dengan teori Kanton ya, Cina ya, dari Cina juga 14. Kemudian ada teori Gujarat 1915. Termasuk Buya Hamka ini mendukung teori yang dari Kanton itu ya, yang dari Cina itu 1914. Nah, belakangan beliau meralat. Di karya-karya beliau yang terakhir, terutama ketika nulis jawaban dari jawaban atas konflik historis tentang sosok Mangaraja Onggang Parlindungan. Tuan Kurau. Tuan Kurau. Ya. Di situ Buya Hamka itu kekeh dengan teori terakhir, yaitu teori Mekah langsung. Abad pertama Hijrah atau tahun 700 Masehi ya. Bukti empiris dan juga data-data arkeologis ditemukan di wilayah Warus. Warus itu daerah dekat Singkil ya,
Pasai itu dekat Pasai. Sekarang di mana Barus itu? Barus itu Sumatera Aceh? dekat. Dia sekarang masuknya wilayah Sumatera Utara kalau nggak salah itu ya. Oh, iya, oke. Sumatera Utara. Barus inilah yang nanti jadi apa? Arkeologi apa? Bukti arkeologis yang ya sampai sekarang masih tetap diteliti. Karena apa? Di situ temuan-temuan menarik dari apa Buya Hamka, Islamnya sudah sangat tua, setua Islam di Arab. Kemudian ada satu produk, nah ini menariknya gini, Buya Hamka ini memang orang yang berpikir di luar apa? Off the box. Ya, bahasanya seperti itu. Jadi di luar kebiasaan masyarakat Muslim pada waktu itu. Ya. Karena apa? Ketika mengkritisi surat Ad-Dahar atau Al-Insan ya ayat 5, beliau itu apa pikirannya betul-betul liar, jadi ya senangnya seperti itu kalau sama Buya Hamka, pikirannya liar beliau. Jadi ada ayat yang berbunyi gini, innal abroro apa yasrobuna saya lupa yasrobuna min ka'sin mizajuha kafur. Nah, kata kafur di situ. Yeah. Itu bukan kafir loh. Kafur di situ kalau dalam terjemahan apa versi Kemenak itu ya, Quran Kemenak itu kafur itu ya kapur barus. Nah, kok bisa Al-Quran merekam salah satu komoditas dari orang Nusantara itu ya, yang hanya ada dan tumbuh di daerah Barus. Kapur Barus. Kapur Barus. Nah, itu kan. Berarti apa? Umat Islam di tanah air di Nusantara pada waktu itu memang sudah apa punya jaringan global. Dan salah satu komoditas yang apa diproduksi di wilayah Barus itu terkenal di seluruh dunia sampai ke Arab, bahkan menjadi bahasa Al-Quran, kitab suci. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Dan teman-teman terakhir para peneliti itu ya, terutama para arkeolog, kapur Barus ini nggak cuma untuk apa simbol kemewahan, tapi juga bahan untuk pengawetan mumi ya. Nah, itu kapur Barus itu. Jadi kapur Barus itu adalah komoditas besar ya, skala global, tersebar di mana-mana dan itu sangat mahal harganya. Nah, ini poin menarik. Nah, kalau Hamka kekeh dengan teori ini berarti awal-awal abad pertama Hijrah atau ya tahun 700 Masehi berarti sudah masuk ke sini ya Islam di Nusantara. Itu mengalahkan teori-teori yang dari Kanton, dari Gujarat, dari mana Persia itu ya. Ini lebih tua lagi. Nah, memang proses masuknya Islam ke Nusantara ini nih nanti akan terjadi proses yang sangat panjang ininya. Jadi tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, mungkin ratusan tahun. Nah, di dalam ajaran Islam itu sendiri itu nanti ada kewajiban untuk menunaikan 5 pilar. Nah, ini salah satu motif orang naik haji ya. Pertama ada dorongan dari ajaran itu ya. Iya, bagian dari rukun. Ya, rukun nomor 5. Ya. Kemudian nanti selain motif doktrinal, juga ada aspek lain yaitu sarana transportasi. Sudah ada belum jalur perjalanannya sudah terbuka apa belum? Nah, kita bayangkan orang-orang Muslim yang pertama kali masuk di Nusantara, saya kira jangan bayangkan Muslim awal itu tuh udah langsung naik haji dan punya kewajiban. Enggak, itu sebenarnya simpel sekali itunya. Nah, tapi penelitian dari sejarawan luar ya, dari Anthony Reid itu kan memberikan informasi yang lumayan banyak. Abad 15 jalur sutra yang ini sudah terbuka dan itu jalur global, perdagangan global. Nah, di situ tuh membuka
banyak wawasan, membuka banyak informasi bahwa memang tradisi mengunjungi tanah suci lewat jalur pelayaran itu sudah dimulai sejak abad 15. Iya. Ya, lewat jalur perdagangan. Cuma ada fakta-fakta menarik di sini. Nah, kita konfirm ke dengan penelitian orang lain yang enggak cuma bersumber dari Anthony Reid aja. Tapi ada peneliti dari dalam negeri, Din Majid kalau nggak salah ya, M. Din Majid. Din Majid itu dosen UIN Syarif ya, Jakarta ya. Jakarta. Di situ dia menulis ya tentang sejarah orang naik haji pada zaman kolonial. Nah, di situ menarik bahwa ada nanti setelah terjadi peristiwa besar ya, ada beberapa momentum peristiwa besar dunia yang mempengaruhi tradisi pelayaran naik haji. Yang pertama itu kolonialisme, gelombang kolonialisme. Di situ nanti ada para pengusaha pelayaran, pengusaha di bidang transportasi itu mereka memainkan peran untuk bisa memudahkan orang Nusantara naik haji. Yang kedua, pembukaan terusan Suez 1860-an sekian ya, abad 19. Nah, pembukaan terusan itu memangkas jarak itu jadi lebih cepat. Nah, cerita menariknya bahwa orang Nusantara pada abad itu 15-an, mereka itu selain didorong oleh faktor keyakinan atau doktrinal tadi itu ya, juga sudah disediakan ada jalur pelayaran, tapi itu bukan murni pelayaran untuk para penumpang orang, itu enggak. Itu barang apa aja masuk gitu ya. Campur aduk ternak, hasil bumi, produk-produk hasil tambang, mineral dan sebagainya, itu semua diangkut. Termasuk yang paling penting itu kan produk lada dan itu ya, komoditi dari beberapa tempat yang sangat mahal harganya, termasuk diantaranya kapur barus. Nah, ketika menempuh perjalanan yang sangat melelahkan jauh dan itu nggak ada standar untuk jaminan kesehatan, nggak ada itu di sini, karena penumpang itu dicampur aduk dengan barang, dengan ternak, dan itu bayangan coba seperti itu nggak ada jaminan kesehatan atau ya perlindungan kesehatan dan sebagainya. Nah, banyak dari mereka itu yang mengalami jatuh sakit dalam perjalanan, belum sampai ke tanah suci sudah sakit dan meninggal dunia, itu sudah biasa. Kemudian kehabisan bekal, ini yang paling sering, kehabisan bekal baru sampai ke pelabuhan di pelabuhan besar namanya Tumasik ya, pelabuhan Singapura kalau sekarang. Tumasik. Hampir sama dengan Temasek. Temasek, iya sekarang bahasanya sekarang Temasek. Mungkin itu ya. Iya, Temasek, Tumasik dulu istilahnya. Itu pelabuhan internasional itu. Jadi sampai sana mereka karena ongkosnya habis, bekalnya habis, kerja dulu. Yang udah di situ untuk ngisi pundi-pundi ini untuk bisa melanjutkan. Tapi tidak sedikit orang yang balik ke kampung halaman karena memang ini nggak cukup udah, terus kesehatannya nggak memungkinkan, akhirnya cukup sampai ke Singapura pada Tumasik, kembali lagi ke tanah air, statusnya sudah haji. Nah, ini uniknya, ini yang disebut haji Singapura. Oh gitu ya, haji palsu. Istilahnya ada dari, juga haji palsu. Dari mana istilah haji Singapura itu? Ini penelitiannya Din Majid ya. Oke. Dan itu udah jadi istilah umum pada waktu itu, pada zamannya itu ya, awal-awal itu. Jadi namanya haji Singapura, tapi pulang kampung tetap dipanggil haji. Nah itu kan. Itu abad berapa itu? 15-an itu mulai sangat lama. Bahkan sampai akhir-akhir itu ketika nanti zaman era kolonial itu sudah masuk itu pun masih berlaku karena ya mungkin karena sudah terjadi tradisi gitu ya.
Karena memang perjalanannya kan berat sekali. Nah, haji palsu ini ya ini yang menarik ini. Nah, itu nanti jadi status sosial tersendiri di kampung ya. Nah, kemudian nanti masuk era kolonialisme sampai ke abad 18 19 ya. Nanti termasuk awal abad 20 ada sosok ya misionaris atau Zending itu ya. Snugorgro-nya itu memanfaatkan ini. Beliau ini melakukan riset. Kalau kita pahami posisi beliau itu zaman sekarang ini peneliti yang all out sebenarnya dia. Snugorgro-nya itu adalah warga Belanda, sarjana Belanda, seorang peneliti yang meneliti berkaitan dengan Islam di Nusantara. Salah satunya adalah haji. Ya. Apa yang menarik dari amatan Snug itu? Ya, Snugorgro-nya ini, beliau ini saya dapat informasi terakhir ini dari ya ini diskusi yang agak ini yang mungkin agak terlalu konservatif lah kalau menurut beberapa kalangan, tapi informasi ini datang justru dari ex misionaris. Ya, ini menariknya kayak gini. Snugorgro-nya aslinya meskipun beliau katanya ya dalam catatan historis itu sudah pindah agama, ada yang bilang mu'alaf itu ya karena namanya ganti itu Abdul Ghafur kan. Itu beliau berhasil menunaikan ibadah haji. Sebenarnya bukan menunaikan, meneliti, meriset, terjun langsung. Itu all out itu peneliti itu. Tapi status keyakinan beliau itu katanya tetap sebagai seorang misionaris. Nah, itu menariknya. Ini pengakuan dari misionaris. Walaupun sudah pindah agama, tetapi melakukan tradisi itu kamuflase aja kira-kira bahasanya dalam amatan peneliti yang lain. Ya, menurut misionaris itu ada tingkatan-tingkatan, tapi kita nggak usah dapat ini ya. Ini nih saya bisa mengambil pelajaran penting dari sikap Snugorgro-nya itu. Dia meneliti all out. Yang objek yang diteliti itu sampai dia itu masuk ke dalam ini ya tradisi umat Islamnya. Meneliti naik haji juga sana dan menemukan memang ini pusat atau sumber penggerak yang di luar di luar tradisi, itu di luar kebiasaan, di luar budaya yang macam-macam di kalangan umat Islam. Tapi Makkah ini orang naik haji di sana ini jadi pusat ini kayak semacam pemersatu penggerak, medan magnet kayak gitu tuh. Nah, saya sempat membaca tapi memang nggak tuntas ya. Ada kayak mungkin artikel panjang dari Snugorgro-nya yang dibukukan, jadi buku tipis itu ya tentang haji itu. Jadi ini orang Islam itu harus diubah dari sini, dari posisi tradisi naik hajinya. Jadi nanti orang yang udah naik haji mereka pengaruh kayak mindsetnya diarahkan nanti haji itu tetap pakai nama haji. Nah, ini faktor Snugorgro itu yang berpengaruh ini. Karena sebelum itu orang naik haji ya biasa aja, itu kayak itu rukun ya, nggak ada gelar sosial. Ada gambaran bahwasanya di masa Snug itu memberi advice ke pemerintah kolonial agar orang-orang yang berhaji itu dikasih nama haji. Ya, dikasih kayak semacam form ya, seperti jabatan spiritual haji. Iya. Tapi kalau sebelum Snug apakah nggak ada istilah itu? Contohnya mungkin naik orang di abad 11 naik haji lalu dinamakan Haji Mu'arif, nggak ada? Nggak ada. Hanya di masa Snug itu mulai ada istilah. Jadi Snugorgro-nya mungkin bukan faktor tunggal ya. Kita membaca fenomena sejarah itu nggak berdasarkan faktor tunggal yang menentukan, itu nggak banyak faktor saya kira. Tapi di sini ada peran dari Snugorgro-nya untuk menciptakan bahwa orang naik haji itu nanti nggak cuma dia naik kelas secara spiritual, tapi juga naik kelas secara sosial. Pulang pasti jadi dipanggil haji itu karena jadi status sosial. Tapi ya meskipun itu jadi status sosial itu mungkin dampaknya ke ini ya, ke arah memupuk budaya feodal ya. Jadi para haji-haji ini nanti kan meletus di era yang kiri-kiri itu partai PKI itu kan itu meletus itu. Jadi simbol haji itu ya yang akan diberantas itu.
Nah, karena itu feudal ya. Iya. Praktek feudal Bagian dari setan-setan ya, itu. Terus begini. Nah, jadi paling tidak ada dua faktor tadi ya, orang Indonesia, orang Muslim Nusantara naik haji itu karena faktor doktrinal, itu kan. Yang kedua faktor terjadinya fasilitas infrastruktur yang tersedia itu ya, terus ada jaringan. Nah, dan juga kesiapan dari mental dari si ini ya. Makanya menariknya kan ini sangat bijak ketika rukun Islam itu, terutama yang bagian akhir itu yang naik haji itu kan ada keterangan syaratnya di situ. Manis tatawala ilaihi sabila, bagi yang mampu. Iya. Kalau nggak mampu, nah ini keterangan mampu itu tafsirnya macam-macam. Mampu secara batinnya, secara psikologis dia mampu. Ada orang yang ini secara ekonomi dia orang kaya betul, tapi kalau hatinya belum tergerak ya enggak akan naik haji, itu biasa itu. Terus ada mampu secara finansial, terus mampu ini loh, jaringan infrastrukturnya sudah ada panitia yang menyelenggarakan, ada jaminan keamanan dan sebagainya. Jaminan keamanan penting itu ya, karena kalau nggak aman ya nggak usah aja, nggak wajib gitu kan. Artinya itu nggak mampu tuh kan. Nah. Iya. Oh ya, jadinya kalau bicara berkaitan dengan orang Nusantara naik haji itu, ada yang menyampaikan sejak zaman Nabi sudah ada, ataupun juga sesuai dengan teori masuknya Islam dan sebagainya. Mulai kapan yang namanya haji di Indonesia itu diorganisir? Nah. Atau mereka berangkat sendiri-sendiri gitu? Dulu itu sebelum Muhammadiyah menginisiasi panitia perbaikan perjalanan ibadah haji itu ya, panitia perbaikan PPIH itu. Itu nanti dulu lewat agen-agen ya. Jadi agen maskapai dari Belanda itu ada dua yang sangat besar pada waktu itu. Nah, ini mereka menarik biaya atau tiket atau biaya perjalanan itu. Din Majid menemukan ini data biayanya itu pakai kurs florin. Florin itu rupiah Belanda itu. Florin 127,5 florin itu biaya naik haji pada waktu itu. Cuma saya nggak tahu ini kalau di kurs zaman sekarang itu berapa itu ya. Karena sempat otak-atik juga itu florin yang istilah atau uang florin, kurs florin yang sekarang ada itu Arab florin itu saya kira itu beda. Florin pada waktu itu yang simbolnya F itu ya, itu florin Belanda itu beda. Dulu saya pernah baca artikel, tapi ini nggak bisa jadi patokan ya. Jadi satu sepikul ini beras, jadi pikul depan belakang itu ya, itu 2,5 florin nilainya. Pikul itu bisa berapa kilo ya? Nah, kita juga nggak tahu itu pikul itu, tapi dia itu ukurannya pakai pikul, makanya ini nggak bisa jadi patokan, tapi ya kira-kira, tapi nggak bisa jadi patokan. Nah, 127,5 florin itu biaya itu. Nah, yang menarik di sini ternyata itu cuma untuk biaya tiket, jaminan keamanan kesehatan nggak ada itu. Belum lagi nanti di tanah suci itu mereka mungkin petugas haji ya bahasa sekarang, tapi dari sana tuh syekh-syekhnya itu mungut biaya itu 17 berapa florin itu di luar yang tiket tadi ya itu kan ngeri juga itu. Jadi para syekh, istilahnya para syekh. Kira-kira berapa bulan orang naik haji? Nusantara naik haji? Kalau sebelum Muhammadiyah ini itu lewat agen-agen itu lama, 3 bulan paling cepat itu katanya itu. 3 bulan itu PP pulang pergi itu paling cepat itu tapi ini juga yang paling susah diprediksi kan, karena maskapai itu kan berlayar berdasarkan musim. Kalau musimnya lagi musim badai itu ya nggak bisa diprediksi, nggak bisa dipaksakan tuh, harus nunggu itu ya, itu repotnya itu. Jadi nggak bisa terjadwal secara ini. Nah,
pengalaman yang sudah rata-rata orang Islam, terutama orang Kauman ya, orang Muhammadiyah. Kayak contohnya kayak Dahlan. Itu 6 bulan untuk perjalanan tuh. Oh gitu. 6 bulan terus bahkan kita merekam habis itu kan 6 bulan perjalanan sekaligus ngaji di situ ya, berguru di beberapa ulama terkenal di situ. Nah, khusus Haji Fakhruddin misal, kita kebetulan pernah meneliti itu. Haji Fakhruddin itu hampir 2 tahun dia. 1904 itu aktivitas Fakhruddin itu nggak terekam karena dia memang lagi naik haji. Selama 2 tahun. 2 tahun, Ya. 1904 sampai 1906 itu nggak ada Biasanya kegiatan. kan sekalian ngaji. Ya memang ya, betul seperti tapi itu. gini, mungkin bisa diceritakan nggak Mas Muarif? Mungkin kisah Kiai Dahlan atau Kiai Fakhruddin atau tokoh Muhammadiyah. Urutan haji di masa silam itu gimana? Urutan perjalanannya itu mungkin nggak harus detail ya. Sampai pulang itu gimana gambarannya? Ya, jadi Kiai Dahlan, untuk Kiai Dahlan ya haji pertama itu ada rekamannya, ada rekaman perjalanan itu ya dari ini ke Semarang, Pelabuhan Semarang. Tanjung Mas. Tanjung Mas, Tanjung Mas, terus dari Semarang, entah itu ini kayaknya jalur pantai utara dah. Terus melewati ya sempat singgah-singgah itu beberapa pelabuhan sampai nanti lewat Singapura juga itu ya. Nah, tapi zamannya Ahmad Dahlan itu sudah ini karena terusan Suez sudah dibuka berarti lewat situ, jadi lebih cepat itunya. Nah, itu nanti lewat dulu sebelum terusan Suez dibuka itu kan ada Tanjung Harapan nggak sampai Afrika Utara. Iya betul itu. Dar El Mandab kalau sekarang disebutnya itu yang di Yaman itu. Nah, itu sekarang jadi pusat untuk perang itu. Lewat situ. Nah, itu lewat situ. Jadi rutenya saya kira nanti bisa dibaca di peta itu ya. Semua dengan kapal selanjutnya berlabuh dari pelabuhan ke pelabuhan. Ya seperti itu. Bolak-balik. Nah, cuma kan pada waktu itu kan karena kita kan sistem navigasi terus peralatan cuaca dan sebagainya itu tuh kan belum secanggih zaman sekarang. Jadi kalau pas lagi musim badai kita ya nggak bisa dipaksakan ya. Jadi nggak bisa on time itunya, jadwal nggak bisa on time. Nah, kebanyakan itu ya memang mulur itu sampai tahun lah itu. Sehingga dulu ada kisah orang berhaji itu kayak ya sudah goodbye tinggal ini betul kayak orang udah pulang atau meninggal itu seperti itu kira gitu ya. Nah makanya menarik di sini nanti itu ya ada peristiwa yang menarik di Tanah Suci sana itu ya. Ada satu kampung yang memang itu pemukiman yang memang diisi oleh orang-orang kita itu. Kampung Jawi namanya. Di Mekah. Ya di Mekah. Saya pernah presentasi ini pernah dikritik sama beliau Pak Jenuri. Saya menjelaskan proses ininya kan terjadi mungkin selama ratusan tahun nanti ya. Ratusan tahun dalam arti kayak gini. Jadi fakta ditemukannya Kampung Jawi itu ya, itu termasuk Sunan Gurgurnya merekam itu ada Kampung Jawi. Itu abad 19. Abad 19 itu sudah ada kampungnya. Jadi sebelum abad 19 sudah ada. Otomatis kan proses pembentukan itu kan jauh sebelumnya. Kita membayangkan kayak gini. Orang Nusantara bisa punya kampung di Tanah Suci itu menetap dan punya kampung dan diterima di sana. Itu kan prosesnya lama saya kira. Orang ini loh orang asing tuh ya ibaratnya. Ternyata itu nanti para ulama yang naik haji pada awal abad 20 itu ya kayak Dahlan, Fakhruddin dan sebagainya itu nanti sempat singgah ke sana di Kampung Jawi itu. Nah, menariknya kenapa kok disebut Kampung Jawi? Jadi
persepsi atau gambaran para ulama umat Islam di tanah suci sana itu ya, memandang Nusantara itu semuanya Jawa. Iya. Makanya Buya Hamka ketika menulis sejarah itu ya, ada pengalaman menarik, ungkapan dari orang Arab itu, mereka menyebut ini si A, si Fulan itu orang Kalimantan, si Fulan orang Sumatera. Nah, orang Arab ini menyebut ya, Jawa, Sumatera, Kalimantan kulluhum Jawi. Artinya apa? Semuanya Jawi. Jadi Jawi itu istilah atau nama yang dipakai untuk termasuk Malaysia Jawi. Ya. Jadi yang Melayu itu Jawi ya. Iya. Istilah Nusantara dan sekitarnya itu ya, dianggap Jawi. Jawi, ya. Makanya ada ulama besar dari daerah Singkil dekat Barus itu ya, yang tadi kawasan tua Islamnya. Abdurrauf Al-Jawi Al-Singkili namanya. Ada Al-Jawi Al-Singkili. Iya. Jadi ini menariknya. Jadi mereka disebut Jawi itu ya. Jawi terus Singkil. Nah, padahal kan orang Minang itu kan orang Padang Melayu kan ya. Melayu di situ ya otomatis dipanggil Jawi. Melayu, Sunda, termasuk Sunda itu ya. Di kawasan Filipina itu kan paruhnya Melayu juga Jawi di situ. Yeah. Nah, ini menariknya, Kampung Jawi. Nah, di Kampung Jawi inilah juga nanti pada awal abad 20 salah satu keluarga dari anggota keluarga dari Kauman, beliau ini keponakannya Ki Dahlan itu menetap di sana. Setelah sekian lama ngaji penuntut ilmu di sana, terus diakui lah punya lisensi untuk mengajar, ahli fikih beliau itu. Yaitu yang Kiai Bakir itu ya. Kiai Bakir itu keponakan dari Kiai Dahlan. Ya. Tapi ingat, ada dua Bakir di sini dulu. Hampir orang itu keliru. Bakir yang di Kauman itu kalau nggak salah bapaknya Pak Rosil ya. Rosil Bakir Saleh. Ya, Bakir Saleh. Itu Bakir. Bakir manggilnya. Bukan yang ini. Ya, Bakir yang zamannya Ahmad Dahlan itu yang beliau menetap di sana. Nah, Ki Bakir ini ya ulama ahli hadis yang punya lisensi itu ya, mazhab Syafi'i itu ya. Itu muridnya itu banyak dari kalangan kaum tradisionalis. Ada Syekh Padang itu ya, Yusuf Padang itu ya, Al-Fadani. terus bapaknya Ki Sahal Mahfud itu siapa itu? Kiai Mahfud. Yang mungkin Mahfud itu ya. Jadi ini ulama dari dari Bawean atau nggak salah itu ya, Bawean. Nah itu muridnya. Jadi orang naik haji pada awal-awal abad 20 itu ya, sesuai dengan beberapa informasi yang diperoleh dalam beberapa penelitian, mereka itu menggunakan maskapai atau agen pelayaran, tapi ya itu campur-campuran pelayarannya. Jadi bisa untuk barang, bisa untuk manusia, bisa untuk binatang. Nah ini karena campur-campur ini, pada perjalanan 1921 rekomendasi dari Kongres Muhammadiyah itu Haji Fakhruddin berangkat. Ini menariknya, sebelum mendirikan komite haji, perbaikan perjalanan haji, survei dulu. 2 kali surveinya, 1921 dan 1926. Yang 21 itu Haji Fakhruddin, yang 26 itu Suja langsung. Jadinya di tahun 21, 26 sebelum itu memang belum ada yang namanya maskapai itu panitia haji itu nggak ada. Belum ada. Naik kapal sampai sana di Kampung Jawi, habis itu ya udah. Ya kalau selamat, terlantar biasa lagi. Terlantar di sana biasa itu akhirnya kan. Lalu gimana dengan tadi yang 21-26 itu? Ya 1921 ini menarik. Fakhruddin menulis laporan perjalanan ini dalam sebuah versa ini, makanya bisa jadi bahan untuk penelitian lanjutan tuh ya. Beliau tuh menceritakan bagaimana mirisnya perjalanan haji yang itu sering jamaah itu ya, karena menggunakan agen pelayaran yang ya tadi itu nggak jelas untuk
manusia atau untuk binatang atau untuk barang komoditas itu ya dicampur-campur, mereka itu sakit dalam perjalanan itu sering dan meninggal. Ya itu bisa dibayangkan kalau tidur di sampingnya itu binatang ternak itu kan kayak apa baunya itu ya. Dan itu sampai berbulan-bulan itu ya kan, ya kita nggak bisa membayangkan itulah. Nah, akhirnya kan ini catatan perjalanan yang sangat miris itu dijelaskan dengan gaya bahasanya Fakhruddin ketika nulis laporan jurnalistik. Sampai di Tanah Suci juga masih ketemu ini ya yang nggak mengenakan itu. Syekh mereka nyebutnya syekh nakal itu ya. Jadi nariki munguti ini dari para jamaah itu. Pokoknya kayak preman. Ya, jatah preman lah seperti itu. Dan itu memang ya meskipun mereka disebut syekh, tapi kan kalau udah urusan duniawi kayak gitu ya ya kayak gitulah, tegel itu ya istilahnya bahasa Jawanya, tegel. Jadinya dari kisah Kiai Fakhruddin selanjutnya di laporan-laporan Muhammadiyah itu mulai kapan orang Nusantara mulai memikirkan panitia haji? Nah, nanti yang pertama yang istilahnya termasuk disebut pelopor ya kelompok Muhammadiyah ini, karena ada kepanitiaan resmi dan itu hasil usulan dari usulan Forstel ya dari para peserta kongres dari perwakilan banyak konsul itu, mereka mengusulkan untuk bentuk kepanitiaan yang menyelenggarakan istilahnya bukan penyelenggaraan tapi perbaikan. Jadi jalur ininya yang sudah pakai agen komersil tadi itu diperbaiki dengan meningkatkan kualitas standar kesehatan. Terus standar kesehatan. Nah, yang menarik di sini 1921 Fakhruddin itu sempat mengalami kasus karantina. Ternyata dulu itu ada kasus flu hitam ketika itu. Kiai Fakhruddin itu haji. Ya, haji survei haji yang kedua rekomendasi dari PP Muhammadiyah itu yang 1921. Itu sempat dikarantina. Jadi ada kasus ya pandemi flu kayak COVID seperti ini ya, mereka harus dikarantina dulu, terus ada biaya, dipungut biaya itu. Nah, itu kan memberatkan juga itu nantinya itu. Nanti laporannya Fakhruddin ini ditulis panjang lebar, ada sampai 3 edisi itu ya ada di Suara Muhammadiyah, tapi kalau tidak dokumennya nggak ditemukan bisa dilihat di media lain, karena gaya Fakhruddin atau gaya mungkin sudah jadi tradisi penulisan media pada waktu itu ya. Kalau nggak dimuat di media ini pasti dimuat di media afiliasi sama plek gitu. Itu bukan plagiasi atau bukan mengirim artikel ganda, nggak ada istilah kalau sekarang aja istilahnya. Ya itu afiliasi itu. Ya karena media afiliasi dan memang segmen pembacanya beda. Contohnya gini, di Suara Muhammadiyah kalau nggak ditemukan dokumentasinya, media afiliasinya ada Medan Muslimin, ada Islam Bergerak. Cari di situ ketemu. Iya. Artikel-artikel yang sama dengan Suara Muhammadiyah. Sama persis itu. Judulnya pun sama. Makanya ini. Ya itu gaya jurnalistik pada waktu itu ya. Jadi masih sangat vulgar. Kembali lagi berkaitan dengan panitia perbaikan ibadah haji. Betul. Prosesnya ternyata lama karena saya kira gambaran kita kayak gini ya, kita memahami kenapa kok prosesnya lama, karena ini tahun 40-an baru terbentuk resmi. Setelah 21 ada masukan dan dari sebagainya. 21 ada proses riset ke sana, terus nanti 26 juga ada riset lagi untuk memastikan ini ya. Jadi nanti pas 1940-an itu Muhammadiyah punya maskapai sendiri. Oh gitu. Kapal nyewa, memang statusnya nyewa. Kan negara kan belum terbentuk. Belum. Jadi mungkin ini KBIH swasta ini. Betul ya itu. Makanya gitu ya. Ini kepeloporan Muhammadiyah di situ ya. Jadi Muhammadiyah nyewa kapal Belanda itu ya, disewa betul juga. Jadi khusus untuk jamaah haji. Standar kesehatannya diatur dan sebagainya. Nah, nanti di perkembangan berikutnya maskapai ini kalau nggak salah ya kayak perusahaan profit ya, karena menarik saham itu, jadi saham dari luar bisa. Lama sampai
Itu nanti kalau nggak salah itu kapal itu terbeli jadi yang Arafat itu ya, PT Arafat itu. Iya. Itu punya Muhammadiyah. Muhammadiyah. Oh, iya. Tapi akhirnya kan bangkrut karena ya kita nggak tahu manajemen di akhir-akhir itu kan agak ini ya. Nah, dan persaingannya juga ketat dulu tuh. Jadi perusahaan-perusahaan pelayaran itu sangat ketat. Nah, 1926 Kiai Suja ikut survei kedua, itu rekomendasi Kongres Muhammadiyah dan akhirnya nanti memutuskan. Nah, saya kembali ke yang Fakhrudin yang 1921 itu ada peristiwa nggak mengenakan di situ. Nggak mengenakannya gini, Fakhrudin harus menjelaskan panjang lebar tentang apa itu Muhammadiyah kepada syekh-syekh, guru-guru atau ulama-ulama dan para pejabat di Arab itu yang mereka menganggap Muhammadiyah itu dianggap sebagai kelompok ini ya. Dulu pada waktu itu di Arab Saudi kan sedang muncul gerakan kaum muda yang bukan Wahabi itu. Beda. Ya, itu nantinya ini Wahabi. Tapi ini istilah kaum muda ini Turki. Bukan beda. Jadi yang amirnya di Arab Saudi itu Syarif Hussein, itu afiliasinya ke Turki dan ini kan Syafi'iyah. Kalau yang ini mazhab yang Wahabi ini kan agak keras itu kan. Tapi mereka punya spirit kaum muda, makanya penyebutan kaum muda ini sesuai dengan informasi korespondensi Kiai Bakir dengan adiknya di Kauman, Haji Hanad, Pemret SM pada waktu itu, ini menyebutkan gerakan inilah yang nantinya jadi prototipe yang disebut Wahabi itu. Ya, ini di detik-detik akhir kita ya Mas. Ya. Orang Nusantara naik haji di masa silam, khususnya berkaitan dengan sebelum kemerdekaan ini. Kalau melihat memang masih sangat compang-camping ya berkaitan dengan kalau dibandingkan setelah merdeka lalu terbentuk negara dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan singkat. Ya, itu dulu nggak cuma compang-camping karena memang nggak ada jaminan ini ya, dan jalur infrastruktur pelayaran ke sana itu kan tidak ada yang spesifik untuk calon penumpang manusia itu nggak ada. Jadi semuanya untuk barang dagangan ada, untuk manusia ya juga ada, terus untuk binatang ternak juga ada dan sebagainya. Jadi campur-campur. Kemudian ada persaingan bisnis antara kelompok pengusaha-pengusaha Belanda dengan yang Prancis. Dulu itu ada itu. Bisnis berkaitan dengan perjalanan haji. Iya, kapal-kapal itu ya, maskapai itu kan bersaing di situ. Tapi yang akhirnya kuat karena didukung oleh pemerintah kolonial pada waktu itu, yang punya Belanda ada 2 maskapai pada waktu itu yang sangat kuat, dan ini yang sering dipakai oleh orang pribumi Indonesia untuk naik haji. Tapi ya kondisinya seperti itu, miris banget. Nah, itu belum tertata dengan baik dari dari kampung halaman aja sudah nggak terencana dengan baik, sampai di tanah suci nggak ada jaminan di sana bisa selamat itu ya. Karena ya siapa ini di tanah suci sana, belum lagi nanti para pembimbing hajinya itu narik ongkos, itu biaya istilahnya ya, menarik istilahnya upeti lah mungkin ya. 17 florin atau berapa tadi itu ya. Nah, sesampai di sana setelah melakukan proses ini, ibadah ini juga mikirkan kembalinya lagi itu ya, mikir juga susah juga. Makanya ya itu tadi, orang pribumi kalau mau naik haji pada awal-awal itu ya mereka sudah siap hidup dan mati, ya syukur bisa selamat sampai tanah suci, ya nggak selamat pun ya udah diniati jadi naik haji seperti itu. Nah, nanti setelah terbentuknya panitia perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ini ya, ini Muhammadiyah mulai menata ulang. Nah, ada satu ini saya baru dapat argumen historis yang sangat logis oleh Pak Jarnawi. Jadi Pak Jarnawi ini kayaknya nyambung dengan kaidah usul fikih yang kayak gini, nyebutkan nanti redaksi ininya bisa bermacam-macam, tapi ada redaksi yang nyebut kayak ini, mala yatimmu bihil wajib fahuwa wajib. Sesuatu yang enggak sempurna, suatu kewajiban tanpa adanya ini ya,
tanpa melewati satu formulasi, Ya. maka formulasi itu wajib. Contohnya gini, wasilah atau penghubung yang bisa menyampaikan kita kepada suatu kewajiban, maka wasilah itu wajib dilihat. Sama halnya dengan gini, rukun ibadah haji itu kan wajib, kewajiban ya meskipun tadi bersyarat. Nah, infrastruktur, kesiapan mental, bimbingan pemahaman tentang ibadah haji, terus nanti pelayaran ke sana sampai ke sana, terus di jaminan keselamatan di tanah suci ini kan malayatimu tadi bihil wajib tadi itu ya. Maka karena hajinya itu wajib, maka sarana ini juga menjadi wajib. Nah, ini yang ditempuh oleh Muhammadiyah katanya. PPIG itu seperti itu. Nanti kita akan bicarakan di lain waktu berkaitan dengan bagaimana Muhammadiyah juga punya peran berkaitan dengan perbaikan haji setelah kemerdekaan. Terima kasih peserta berkaitan dengan Story. Hari ini bicara berkaitan dengan Islam Nusantara berhaji di masa lalu. Sehingga kita bicara berkaitan dengan itu memang sangat jauh sekali berkaitan dengan haji di masa dulu di masa sekarang. Kita kembali di Story yang akan datang. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.